Pertanyaan mendasar dulu ya, pendasar. Allahnya One Way itu memiliki firman, memiliki roh apa enggak? Oke. Ya. Apakah Allah memiliki firman? Firman itu adalah sifatnya Allah. Tetapi Oh. di dalam teologi Islam, surat Al-Imran ayat ke-159, Hmm. Isa Al-Masih itu bukan sang firman, tetapi nabi yang diciptakan dari firman-firmannya Pak, kun Hmm. fayakun. Iya. Jadi, Oh. jadilah itu. Hmm. Lalu apakah Allah itu roh? Allah itu zat. Kalau roh itu Hmm. sesuatu yang tidak nyata, tidak berwujud alias Hmm. gaib. Sedangkan Tuhan itu Oh. zahir dan batin. Kalau Tuhan itu roh, berarti dia tidak ada wujudnya, tidak Hmm. zahir. Begitu ya Mas Erben. Jadi di dalam keimanan Hmm. Islam, Allah itu adalah zat. Zat itu suatu Hmm. esensi pribadi yang maha suci dan maha tinggi. Oke. Demikian. Kapan firmannya diciptakan dan bagaimana Allah menciptakan firmannya? Boleh jelaskan nggak? Firman itu Allah, salah satu sifat dari Allah itu berfirman, ya, Iya. punya kalam. Jadi di dalam Islam ya, Hmm. kalau dia yang bilang bahwa firman kalam itu adalah ciptaan, itu golongan Mu'tazilah. Tetapi Hmm. ya bagi saya firman itu bukan ciptaan tetapi sifat daripada Hmm. Allah Subhanahu wa Oke. taala. Tetapi belum selesai. Tetapi di dalam, sekali lagi saya ulangi, di dalam teologi Hmm. Islam, Isa Al-Masih itu bukan Hmm. firman, Oke. tetapi nabi yang diciptakan dari firman. Oke. Dalilnya surat Al-Imran ayat ke-159. Ali Imran berapa? 159. Oke, coba ya. Ali Imran. Ali Imran berapa? 9. 159. Hmm. Oke. Oh, Berkah ayat rahmat. 59, ayat 59, mohon maaf 59, aku lupa itu. Oh. Maka atas berkat rahmat Allah, maka Muhammad engkau berlemah lembutlah kepada mereka itu. Oke, 59. 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan ini ada nggak dalam teks Arab, Mbak? Mana kata Itu penciptaan? penciptaan itu kan konteksnya itu di dalam Oh. itu untuk menjelaskan loh, menjelaskan. Jadi konteksnya untuk menjelaskan supaya jelas. Oh. Penciptaan Isa bagi Allah Oke, oke, oke. seperti penciptaan Adam. Dia Oke. menciptakan dari tanah. Kemudian dia berkata, jadilah. Nah, firman Allah Oh. itu jadi. Jadi diciptakan dari firman Allah jadi, maka jadi sesuatu itu. Tapi penciptaan Adam di dalam ajaran Islam tidak seperti yang kau ceritakan. Gimana itu? Maksudnya? Ini. Penciptaan Isa semisal penciptaan Adam, berarti sama. Adam itu nggak ada dikatakan jadilah. Lalu itu ayatnya 159. Loh, penjelasannya itu Adam itu diambil dari berbagai tanah di bumi loh, bro. Ayat Al-Qurannya mana berbagai tanah di bumi? Itu kan jadilah maka Oh. jadi, ya kan? Apa yang jadi Oke, di oke, oke, dalam oke. teologi Islam, sebentar Mas Irfan, saya jelaskannya. Ini ketiga kalinya saya menjelaskan. Di dalam teologi Islam, ya, Isa Al-Masih itu bukan sang firman yang menjadi manusia, bukan Ini. firman Tuhan, bukan. Tetapi nabi yang diciptakan oleh firman-firman apapun payakun, jadilah maka jadi. Ya, jadi Iya. tidak ada orang Islam mengimani Yesus itu sang firman, tidak ada. Ya, dalam teologi Islam tidak ada. Ya nggak Tetapi apa-apa bro One Way. Tapi ketika aku baca kayak data kayak gini nih, ini tidak seperti yang kau ucapkan. Jadi saya jadi bingung. Yang benar itu kamu atau yang benar ini? Karena dari sini Tartiba di Babylon, tanah Tursia, tanah India, tanah Firdaus ini ada dijelaskan loh ini. Gimana ini? Harus 9 rongga hidung dan lain sebagainya di sini ada loh bro. Nah ini gimana ini? Saya jadi bingung. Aku percaya sama kau atau percaya ini? Ini salah ini bro. jadi begini ya, saya jelaskan. Enggak. Aku mau tanya supaya aku nggak percaya. Ini salah nggak ini? Yang Loh, saya buat datanya. menggunakan ayat Al-Quran kok. Ya, Anda menggunakan Oh. hadis-hadis itu Bentar. saya Aku butuh batalkan kepastian kembali. darimu. Yang tertulis Loh, di apa yang kutunjukkan ini salah apa enggak?
Oh, saya menggunakan hukum pertama fikih. Enggak, Bukan saya fikih butuh tauhid. ini, butuh kejelasanmu. Kau nggak berani mengatakan salah, jadi gimana? Jangan abu-abu dong bro. Oke, ya Ji, santai aja Ini Mas ya. salah ini. Oke, penciptaan Adam di sisi Anda, saya tadi menghormati Anda loh, sampai Anda ngomong panjang pun saya diam loh Ya mendengarkan. Jadi masalahnya Anda kamu kan hormati Anda. takia bro. Oke, diam. Enggak, Gua aku tanya, pastikan dulu. Kalau katakan ini salah, link yang kutunjukkan ini, saya berhenti. loh saya Pastikan dulu, hanya enggak, pastikan dulu. menggunakan apa Enggak, saya pastikan dulu ini salah atau benar. linknya itu saya tidak tahu benar, tidak tahu Ya, salah. materinya aja kau isi. Kau lihat. Ini materinya ini salah atau benar? Allah menciptakan malaikat Jibril turun ke bumi untuk Ah, mengambil sebagian tanah hmm, untuk bahan menjadikan Adam. ya, Nah, di dalam ayat Al-Quran, makanya diam dulu. Di dalam ayat Al-Quran, penciptaan Isa, semisal penciptaan Adam. Ya, kalau Isa itu, berarti sama dong kalau semisal. Ya, ya. bisa. Yang Jadi di dalam Islam itu, ya, semisal berarti sama ketika Adam itu apa namanya, Nabi Isa itu dikandung, berarti Nabi Adam juga kalau semisal Dikandung sama Hawa Erectus. Oke. moderator kok Oke dah. diem. Jadi artinya gini ya, bro, nggak bisa memberikan jawaban yang tegas sama saya. Apakah link yang saya tunjukkan itu salah atau benar? Tapi bro mengatakan menjelaskan berdasarkan Al-Quran. Jadi besok-besok saya harap bro, tolonglah memiliki pendirian yang teguh dan tegas. Kalau bro nggak memiliki pendirian yang teguh dan tegas, saya jadi malas dialog samamu. Saya kalau Ya, tadi itu berani mengatakan ya salah. jadi kan gini Mas Di Ergen, situ. Anda Oke, berkata pertanyaan kenapa berikut. gimana? Saya mau tanya. Silakan. Bisa nggak Al-Quran berdiri sendiri tanpa hadis dan tanpa tafsir? Oke, ya. Bisa nggak itu? Al-Quran itu kitab yang sempurna. Lalu apakah bisa kabar? Ya saya hanya mengimani hadis-hadis mutawatir. Yang menentukan hadis mutawatir itu siapa? Ya, ini gampang, pewarinya itu bukan satu orang, itu mustahil berdusta, sudah pasti benar 1000% benar. Dan di dalam hukum fikih wajib hukumnya mengimani hadis mutawatir. Di Quran kan itu bukan sempurna. hadis mutawatir yang ditampilkan Mas Ergen itu. Bisa nggak bro? Bentar. Aku mau tanya pertanyaan berikut. Saya hanya bertanya aja. Silakan. Ibrahim yang di dalam Quran itu bisa nggak bro jelaskan itu asal usulnya dari mana? Berdasarkan apa? Quran. Gimana? Nabi Ibrahimmu itu yang di dalam Quranmu itu bisa nggak kamu jelaskan itu asal usulnya seperti apa berdasarkan Quran? Siapa nama istrinya? Dari mana asalnya dia berasal? Siapa anaknya? Bisa nggak dijelaskan? Ya kalau nama istrinya kan ada Hagar, Siti Hajar. Coba. Saya minta tolong bro memakai Quran dong. Saya bantu. Ayatnya di mana bro itu? Ibrahim itu berasal dari mana? Istrinya siapa? Gini loh Erben ya. Enggak, aku Nabi tanya itu Ibrahim doang, ringan-ringan aja. Ya, nah gini loh ya. Ini kan aku tahu jalan pikiranmu larinya ke hadis. Makanya hadis itu lihat tuh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hadis itu enggak. Sekarang yang kutanyakan tadi ikuti ambil. Tadi kan bro katakan Quran itu kan sempurna. Ya sempurna. Pertanyaan saya, tolong jelaskan dong berdasarkan kitab yang sempurna ini asal usul Ibrahim dari mana, istrinya siapa. Cuman itu doang ringan. Ini pertanyaan sekolah minggu ini. Jadi itu tidak namanya istri Nabi Ibrahim atau di mana bro? Tidak urgen. Yang terpenting dalam Al-Quran itu adalah isi message pesankan Al-Quran itu pada umat hidup. Jadi yang sempurna itu bukan datanya. Gua ngomong jangan disalah dong. Kayak gua tadi dong, santai, tertib gitu ya. Ya, tahan diri. Gua tadi tahan diri loh. Gua pengen menyela gimana pun enggak, karena bukan debat. Kata Anda kan itu tanya jawab. Jadi begini ya, harus bedakan tanya jawab dan debat. Kalau debat saya tidak akan begitu tadi. Jadi begini ya, hadis itu lihat sanad, matan, pewari. Yang paling penting itu matan. Matannya itu kuat atau tidak. Yang paling sangat penting bertentangan nggak dengan Al-Quran. Kalau hadis itu bertentangan dengan aku tanya apa kok jangan dulu dipotong. Saya bukan aja masalahnya udah aku kasih kau banyak kali ngomong tapi nggak ada jawabannya. Ya kan ini ya udah kamu ngomong aja terus.
Ya, ini tentang hadis. Anda kan, saya tahu larinya ke Bukan yang hadis. kutanya itu kau bilang tadi kan. Gini pertanyaan saya kan. Saya tahu istrinya Nabi Sebentar Ibrahim bro, tidak ada sebentar bro. namanya di One way dalam ku Al-Quran. sayang. Ada namanya hanya di dalam hadis. Saya tahu pertanyaan Anda kemana arahnya. Makanya saya jelaskan. Ya, Oh. makanya tahan diri dong. Ya, ketika saya menjelaskan hadis itu ya, lihat sanad, ya periwayatnya matan. Ya, kalau matannya kandungan kuat atau tidak, ya, apakah ada hadis penunjang yang lainnya, dan yang paling penting bertentangan enggak dengan Al-Quran itu. Kalau tidak bertentangan ambil, kalau bertentangan ya jangan, gitu. Lalu di dalam itu kan hadis itu menjelaskan nama-nama, berarti itu kan penjelasan, berarti tidak bertentangan dengan Al-Quran ya diambil. Nah, kecuali kalau hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu wajib dia hukumnya. Ya, untuk mengimaninya, karena itu pewarinya itu periwayat itu orang yang dapat betul-betul dapat dipercaya dan mustahil berdusta, dan orangnya lebih dari satu. Dia bersepakat tentang hadis itu sama. Itu 100% kebenarannya, itu hadis mutawatir. Mengenai hadis mutawatir, wajib hukumnya untuk mengimani. Ya, jadi saya tuh masalah hadis itu bukan tidak mengimani semua hadis, bukan begitu preminya. Itu hanya premi. Saya hanya hati-hati. Ya, kenapa? Hadis ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, kenapa Rasulullah tidak pada zaman waktu beliau hidup tidak menyuruh sahabat untuk menuliskan hadis? Takut bercampur antara sabda Nabi, karena sabda itu semua berasal dari Nabi, dan firman Allah, makanya Nabi melarang menuliskan hadis. Udah? Oke, silakan. Jadi Adam itu diciptakan kun fayakun ya? Jadi gini, ketika Allah berkata kun, jadilah. Jadi tidak ujug-ujug jadi. Jadi semua gimana? ada prosesnya. Oh. Ya ada prosesnya, begitu loh. Tapi, ya ketika Allah coba bro baca ini. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Loh. Maksudnya apa? Ini kan tangan Adam itu diciptakan dari tanah. Iya, enggak, lihat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia beda dengan naskah aslinya. Lihat. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang mencegah kamu untuk kamu sujud kepada apa kuciptakan dengan tanganku loh. Nah, makanya itu bahasa Arab. Tanda kurung di sana untuk menjelaskan. Bukan ini lihat nih. Dengan tanganku loh. Biyadaya. Bukan dengan berfirman loh, tapi dengan tanganku. Maksudnya tangan di sana bukan tangan seperti kita. Oh, bukan tangan seperti kita. Jadi tangan itu berfirman gitu jadi ya. Jangan menyamakan Anda dengan umat Islam, bukan manusia. Manusia punya tangan. Tangan di sana memiliki makna alegoris, tetap firman. Ya, nggak apa-apa bro. Jadi kesempurnaan Quran ini digugurkan oleh one way. Terima kasih. Itu aja. Ini lihat ini Quranmu. Ini lihat ini dengan tanganmu toh. Bertanya kok buat framing. Gini loh bukan. Ya. Sekarang aku tanya sama kau. Ini terjemahan Quran. Bentar. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Jadi bukan tangan seperti kisah. Quran. Tangan di sana artinya kekuasaanku. Tangan itu dengan kekuasaanku, artinya itu alegoris. Mas Erben. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Ketika Tuhan menampakkan betis itu artinya bukan betis kayak kita, bukan kemaluan. Ini kok coret-coret Mr. Kampak. Kita ditampakkan oleh Tuhan. Itulah ayat-ayat alegoris itu semua. Ya, oke. Jelas. One way. Oke. Ada mau kutanya, aku ringan-ringan aja, nggak kayak duran aku bertanya, aku ringan-ringan aja. Allah itu nama atau apa itu? One way. Baca surat Toha ke-14. Itu nama itu?
Ya baca dulu dong, kan saya menjawab pakai Surat dalil dong. At-Toha itu surat berapa? Taha. Ya, Ayat 14. 14. 14. Oke, 14 ya. Ini. Betul ini. Oke. Innani, Ah, sesungguhnya aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nama. bacanya gimana ini, Bro? Innani Bukan. anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus Enggak, ini yang aku tanya. Innani ana ilahu, bukan Allah. Ilahu ini. Innani anallahu. Ini mana anallahu? Ana ilahi ini. Nah, Ini. itu kan makanya jangan membaca huruf Latinnya. Oke, coba di mana ada bacanya? Anallahu la Oke. ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah. Saya hanya tunjukkan 2 aja ya. Saya hanya tunjukkan 2 supaya Bro coba tunjukkan ayat 25 ya. Ini saya tunjukkan ya, di sini ada nggak kata Allah ini? Di sini ilaha, tapi diterjemahkan Allah. Di sini ilahu. Kok namanya bisa berubah-ubah, Bro? Kadang ilahu, kadang ilaha. Kenapa itu? Kalau nama itu apa bisa contoh? Kamu punya ijazah waktu TK one way, waktu SD one wu, waktu kamu SMP one week, baru waktu kamu SMA one month, kemudian di waktu kau kuliah one one gitu. Gimana itu? Ya, kan sudah saya jelas innani anallahu. Ini ya, aku ini lihat ini. Yang membuat Qur'ano ini kayaknya lebih pintar dari kau bahasa Arab menurut aku. Ini lihat. Itu memang ini ya, bentar. Lihat. Ini di dalam sebentar aku tanya. Gini. Di dalam surah 8 ayat 25 itu memakai kata ilaha. Sedangkan di dalam surat Taha 14 itu ilahu. Kalau kita lihat lagi nanti dengan kata-kata lain tentang kata Allah, itu bisa berubah. Kenapa itu? Kalau itu nama. Itu kenapa itu kok bisa berubah? Itu tata bahasa Arab ya. Anallahu, anallah ya, itu tetap artinya Allah. Jadi itu sebentar. Namanya Anda saya jelaskan kenapa Anda kan tidak bisa membaca gitu. Ini lihat. Jadi Bro, gini, kau lihat, bentar. Kau lihat nggak di layar? Saya menjawab ini. Kau bisa lihat layarmu nggak, Bro? Kau bisa lihat layarmu? Iya, itu kan Allah artinya. Ini lihat ilahu, Arabnya ya ilahu. Sedangkan di sini dia ilaha. Kalau ini nama kok bisa berubah? Bukan karena ilahu, gini, contoh ya. Makanya jangan interlinear begitu dong. Jadi interlinear ini salah gitu ya? Enggak, gini deh, kalau nggak bisa bahasa Arab, interlinear ini salah. Interlinear ya begini. Itu kan ada tajwid namanya Mas Erben ya, bukan ilahu. Oke. Innani anallahu. Karena gini ya, one way contoh. Kalau nama contoh kayak Raja Arab ini, Salman of Arab Saudi Arabia, di mana-mana ini tetap Salman namanya. Enggak pernah jadi Selman, Selmun, Salman, enggak pernah, tetap Salman. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu nama. Oke. Jadi namanya la ilaha illa ana. Itu kan proper name. Oke, jadi proper name di dalam Quran tentang Allah bisa berubah dari ilahu kemudian menjadi ilaha. Itu kata dasarnya tetap Allah. Itu namanya domir. Saya jelaskan Anda domir pun Anda tidak tahu. Sekarang aku tanya sama kau. Kalau Raja Salman ini ketika ditulis namanya, apakah berubah-ubah? Contoh, di Quran A namanya menjadi Salmen. Di Quran B namanya jadi Salmun. Baru di di televisi 1 dikatakan Salmor gitu. Apa bisa gitu? Jadi begini Mas Erben, itu adalah Oke. Terima kasih. Itu namanya jadi jelas ya Mas Erben ya. Allah adalah proper name, dalilnya surat Al-Haid. Innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Yesus tidak pernah berkata begitu. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, tidak pernah. Oke. Kalau namanya Tuhan pasti memperkenalkan dirinya.
Ya Mas Oke. Erben. Oke, silakan pertanyaan Oke, selanjutnya. pertanyaan saya. Siapa yang memberikan nama-nama kitab? Kok ada nama kitab itu sapi betina, ada kitab semut, ada surat gunung. Siapa yang memberikan nama itu, Bro Wanwe? Oke, penamaan surah itu ya Allah yang memberikannya Oh, di nama. mana itu? Oke, Dikatakan Al-Baqarah. Oke, saya jelaskan boleh nggak? Jangan dipotong dulu. Oke, enggak. kita baca surah 2. Kenapa Oh. dinamakan sapi betina? Hmm. Itu surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang Bani Israel. Ya, Bani Israel itu condong kepada kepada keduniawian. Ya, Di mana makanya dia. coba surat berapa? Aduh. Al-Baqarah itu sapi betina namanya Mas Erben. Kenapa nama Israelnya Oh, sapi betina kan? Gua menjelaskan jangan dipotong dong. iya. Ya, saya tadi tidak memotong Anda loh. Ayat berapa, Bro? Oke. Surah kedua. Iya, ayat. Keseluruhan surah Al-Baqarah itu menceritakan garis besarnya tentang Bani Israel selain surat Al-Isra tentunya. Ya, itu menceritakan tentang Samiri ya kan yang membuat patung dari sapi betina dari emas, patung yang berwujud sapi betina dari emas. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah yang menceritakan banyak? Karena bangsa Israel atau Bani Israel itu condong kepada keduniawian, kebendaan. Ya jelas, ya makanya dalam surah Al-Baqarah itu kebanyakan menceritakan tentang Bani Israel itu. Itu ada ayatnya di dalam Taurat, di dalam tanah kalau Anda itu Oh, teliti. di tanah mana ada sapi? Ada, jangan ini Coba ya. di mana? Kau jangan ini, di mana? Sapi. Coba. Kacang adas Enggak. gitu. Ada Iya, itu di Alkitab itu. sapi betina di mana ada? Bukan sapi betinanya. Aduh. Jadi Isi surah Al-Baqarah. Ya. Yang ada itu lembu emas, Bro, kalau di dalam kitab kami. Tapi kalau di kitab yang tidak tahu itu mungkin ada sapi betina. Jadi ada ininya sapi betina itu ketika ada wajah mayat itu Nabi Musa menyuruh kepada Bani Israel untuk mencari sapi yang kuning warnanya menarik ya, tidak pernah dipakai untuk membajak, betina. Nah itu. Terus kalau surat Al-Jin ini kenapa ada surat Al-Jin? Ya yang memberikan nama itu Allah juga gitu. Allah. Terus kenapa jin itu bertelur itu? Memang begitu ya, betul. Ayat Al-Qur'annya jin bertelur, yang bertelur itu bukan jin tapi naga. Naga itu bertelur gak? Jin bertelur. Yang bertelur itu bukan jin tapi naga gitu. Naga itu bertelur gitu. Ini aku baca di ini. Iblis bertelur, malah dikatakan iblis jin juga. Ayat Al-Qur'an kok nanya di Google. Loh, kan ini kan dari kita juga. Setiap hari iblis bisa membuat 9 anak. Yang bertelur itu naga. Ya, tanya Sopiatul naga bertelur gak? Ah, masa naga bertelur? Ini lihat. Naga kan ular, emang ular beranak. Ini nih. Naga itu alias, kamu nggak ngerti nama alias? Tanya Sopiatul dong, naga bertelur gak? Kok diam? Ini. Ibnu Abbas katakan. Ibnu Abbas loh, Bro. Kayaknya lebih pintar Ibnu Abbas daripada kau. Aku bertanya yang santai-santai aja sama Bro. Jin bertelur ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi aku mau percaya One Way atau percaya data-data ini? Karena data ini lihat ya. Ini di dalam, ini Sumedang. Setiap hari iblis bisa membuat 9 anak. Baru Warta Sabasaraya. Iblis berkembang dengan cara bertelur. Manusia kalah 9 kali. Malang Times. Banding 9. Ternyata begini cara iblis beranak. Baru ternyata begini iblis dan jin berkembang biak. Semua ada ini. Cara reproduksi jin. Hampir semua ini banyak loh, Bro. Itu telurnya bisa didadar nggak? Itu pertanyaan berikut itu. Ya, gak ada ya Al-Qur'annya jin bertelur, gak ada yang bukan naga gitu kan. Gua bilang naga itu kan bertelur, yang bertelur itu bukan jin tapi naga. Oke, sekarang coba saya minta sama Bro, coba jelaskan dulu berdasarkan Quran, jin itu seperti apa sih berkembang biak? Oh, tidak ada pentingnya jin berkembang biak diceritakan. Iya, aku mau tanya itu dong. Biologi. Loh, kan jawab ini, bukan. Tadi gini kan, kau bilang tadi tidak ada seperti itu di dalam Quran. Sekarang aku tanya sama kau, seperti apa sih jin di dalam Quran ini? Coba jelaskan.
Bagaimana dia Baca dicipta, surat bagaimana dia Al-Ma'idah berkembang. diciptakan dari cahaya, dari api. Oh, di mana itu tertulis? Ya, baca surat jin, Oke. baca surat jin dulu. Anak kan tadi membahas surat jin. Surat jin itu Ya, apa habis itu? itu penciptaan jin. Ya Surat nggak jin. apa-apa bicara jin kita sekarang. Oke, saya jelaskan surat jin. Baca Oke. dari awal Mana ayat 1. itu? Al-Jin itu surat berapa ya? Oh, tadi anak yang buka tadi. Aduh, mana ini surah Al-Jin? Ada yang tahu kah? Soalnya aku nggak tahu apa-apa tentang Quran ini, cuma aku bertanya aja ini. 72, Pak Tanya Erben malah 72. selalu Oh, nanya. 72. Pak RB suruh nyari gimana? Oke, Al-Jin. Sesungguhnya aku Allah, ilahu lagi di sini. Baru Itu Tuhan, lagi dibahas. ilaha. Bahas Ini lagi. ilaha. Surat jin. Melainkan aku. Ini kan gua Maka- menjelaskan nih. Ya, gua Oke. jelasin. 72 ya, sebentar ini. Kita buka baru aja dah. Oke, gue jelasin ya, surah ke-72 ya. Oke, Tenang. katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Oke, itu ayat pertama, surah ke-72. Saya baca di Al-Quran Mobile ya. Oke. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Oke, ayat ketiga. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya. Oh, Dan jadi jin itu ada laki-laki, ada wanita ya? Ya, begitu. Ada. Oke. Terus? Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu orang musyrikin Mekah juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun. Jadi kenapa jin bisa begitu? Karena namanya jin itu tidak tahu tentang informasi wahyu. Jin tidak bisa menembus ke langit, ke tempat wahyu dikirimkan. Makanya tentang hari dibangkitkan lagi tidak tahu gitu jin itu. Oke, apalagi berkembang biak jin ini gimana? Tambah banyak nggak jin? Gua menjelasin. Lalu kenapa jin itu datang kepada Nabi Muhammad? Ya, jin itu kan tidak tahu jin yang betul ya. Dia kan pengen tahu jalan yang benar. Jin yang betul. Ada rupanya jin yang tidak betul. Ya, jin itu seperti manusia dan kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi gini, jangan dipotong dong. Siapa yang screen? Jin, malah itu. Kirain dia nyari jin tadi. Jadi gini loh. Jin itu pengen mendapatkan informasi wahyu ya. Mereka datang ke tiap penjuru dunia ya, tidak mendapatkannya. Lalu mendengar kabar bahwa ada seorang nabi telah diutus Allah. Karena jin-jin ini kan tidak bisa mendapatkan informasi wahyu. Kenapa? Setiap mereka ke langit selalu dilempari oleh para malaikat, ya kan? Jadi barang siapa yang percaya ramalan, bohong itu ramalan kayak tarot kayak gitu itu bohong. Paranormal itu bohong, yang bisa meramal nasib bohong, karena jin saja tidak bisa tahu tentang informasi wahyu. Maka ketika ada nabi dari golongan manusia diwahyukan oleh Allah, firman Tuhan, jin itu datang kepada Nabi Muhammad. Pak Erban. Ya, jin itu ada metafisika. Buka surah 55 ayat 33. Nah, ini siapa nih? Gua sama Mas Erben sama siapa? Kalau mau diskusi, gue ini siapa nih lo kan lagi bawain ayat Quran, gue bantu lo. Enggak. Lu jadwalin nama gue Fake Duren ya. Gue sama Mas Erben, gue tertib. Ya, selesai sama ini silakan mau besok, mau kapan gampang. Besok di atas jam 10. Oke. Jadwalin sekarang aja sekarang. Gue tuh teratur loh, hidup itu harus di manage, dia diatur, dijadwal ya. Biasakan teratur. Aku. Oke, silakan Mas Erben. Aku nggak tahu mau tanya apa sama kamu. Semua nggak ada jawaban, aku rasa. Tapi udahlah, aku hargailah. Mantap. Jawaban gimana kan udah Jadi surat Al-Jin ini memang surat jin itu memang jin ya. Ya.
Baru ada, memang betul itu ya, Allah juga yang memberikan namanya surat Al-Jin ini ya. Iya iyalah namanya firman Oke. Allah. Oke. Baru namanya surat sapi betina juga Allah juga yang memberikan nama surat itu ya. Iya. Kalau surat semut sama juga Allah yang memberikan nama itu. Surat semut. Iya, semut ada ya. Karena aku dengar ada orang bilang semut, surat semut. Surat gunung ada. Semut, gajah, kuda. Iya, gajah, kuda ada. Alfil ada gajah. Itu Ah. alfil gajah. Itu bisa dibuktikan. Semua Iya. binatang. Kenapa? Kenapa nama-nama binatang banyak sekali, bro? Aku penasaran aja kok. Apa tadi? Semut, gajah, Gajah. kuda. Unta ada nggak? Nggak ada. Itu kan gini loh ya, surat Al-Fil contohnya Iya, gajah. aku gini pertanyaanku, kenapa nama-nama kitab ini Allah berikan justru banyak nama-nama daripada binatang? Karena gini ya, gini sedikit saya coba dengan orang Yahudi ya. Kalau dengan orang Yahudi rata-rata Binatang. ya surat itu rata-rata memakai nama nabi, manusia. Kalau di dalam PB surat itu rata-rata memakai nama penulisnya atau alamat yang dituju atau orang yang dituju. Tetapi ini kok pakai nama-nama ciptaan. Apa contoh kayak sapi betina, bahkan ada Al-Jin ini baru ada semut, ada gunung, ada gajah, ada kuda, kok banyak kali di dalam nama-nama kitabnya seperti itu. Menurut aku ini pertanyaan, aku penasaran aja, bro. Itu kenapa begitu tuh? Kenapa tidak mengikuti apa yang terjadi pada kitab terdahulu? Kenapa nama suratnya surat Al-Fil gajah? Karena banyak hikmah dari gajah tersebut. Oh, ya. banyak hikmah dari gajah. Hikmah ada pelajaran gitu. Abraha dengan pasukan gajah mau menghancurkan Mekah, Abrahanya malah habis sama burung ababil. Surat Al-Fil. Kenapa bukan surah Abraha, tapi Karena surah ada gajah? pelajaran. Al-Quran itu pelajaran, ada pelajaran. Makanya jangan sombong seperti Abraha, ya. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tidak semata-mata Allah menceritakan kisah-kisah terdahulu. di Kenapa mana nama itu ada surahnya bukan pelajaran surah bagi Abraha? kita. Pelajaran apa bagi si gajah? Harusnya Ya. kalau surah itu surah burung Oh ababil iya, dong. Kan iya yang betul. biasa burung ababil. Kenapa Nabi tidak ada surat kucing, kan binatang kesukaan baginda itu kucing. Ya, kenapa namanya? Surat Hello Kitty. Tapi ada surat Spiderman loh, surat Kamu itu laba-laba. rangkap jabatan mulu Sofi. Iya, Kamu itu laba-laba juga moderator ada. sekaligus Kenapa ini. itu? Rangkap jabatan aja kamu itu. Ya gini ya, gue jawab aja lu pada lu mati penasaran. Kenapa surat Al-Fil itu dinamakan surat kenapa dinamakan surah Al-Fil atau Al-Fil itu artinya gajah? Karena Abraha itu bersama dengan pasukan gajah. Ya, gajah. Nah, Kenapa bukan surah Abraha? Yang kalah gajahnya kan? Gajah dikalahkan sama burung ababil, benar nggak? betul. Kenapa namanya Gajah, bukan surah burung bukan gajah ababil? dikalahkan, Abraha dan pasukan gajahnya. Itu kan menceritakan tentang pasukan gajah. Karena hari itu dinamakan tahun pasukan gajah. Sampai Ngayal juga dinamakan pasukan tahun gajah. Pasukan Dengar gajah. Dengar dulu. Pasukan gajah ke Mekah itu Enggak, kapan? kamu itu moderator sekaligus peserta kamu itu ya. Gak apa-apa. Oke, gini ya. Kenapa dinamakan surah Al-Fil? Karena Abraha membawa banyak gajah dan ketika Abraha datang, masyarakat Mekah menamakan tahun itu tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bisa kita menemukan inskripsi Abraha tahun 534 matinya. Lo mah banyak sumber hoax, emang nggak aneh lo mah udah. Ya, gua tuh anti hoax loh. Arkeologi kok. Gua tahu siapa lu. Terlalu jauh ke sana. Jadi ya aku dari kemarin sebenarnya pertanyaanku itu, aku pengen tahu dari Profesor Dr. Bocor One Way. Sebagai moderator, One Way belum menjawab. Coba sekarang kamu menjelaskan surat sapi betina, kenapa namanya sapi, surat laba-laba, kenapa namanya laba-laba, surat semut, kenapa namanya si semut, surat kuda, pada nggak ada kudanya di situ, itu adalah demi pembalap yang berlari terengah-engah. Ada yang mengatakan itu onta, ada yang mengatakan itu kuda. Jadi sebenarnya Al-Ajil itu dia surah onta. Ya. Nah, sekarang lu jelasin ke kita kenapa itu semua nama-nama animals di situ. Oke, udah diem.
Karena saya orangnya tertib, kalau Anda mau diskusi tentang itu, materi itu silakan buat jadwal. Ini diskusi sama Bukan, hanya sebagai moderator. ya Kamu tidak moderatornya menjawab. tugas tunaikan Jelaskan kewajiban ulang. moderator dengan baik. Jelaskan Ya udah, ulang. kalau Anda Kenapa itu pengen nama-nama tahu tentang animal? kenapa dinamakan surah Al-Baqarah, ya kenapa itu, nah, ayo buat jadwal gitu. Jangan Anda moderator merangkap peserta aneh. Ya. Makanya jangan kebanyakan minum obat cacing. Ya, makanya Obat kayak cacing? gitu. Udah Iya. lah, kalau nggak bisa bilang Katanya nggak gue the mother of bisa, terus dragon. nggak Mana tanyakan bisa gue diminum penis. obat cacing? Gue tuh the mother of dragon. Ada di Kamu dalam tahu diri gue nggak, tuh dragon. itu Mana di perut makan naga obat itu banyak cacing? cacing. Tahu nggak? Cacing itu hanya untukmu. Cacing itu hanya untuk kamu. Kamu itu cuma ulet bulu yang geli-geli. Kalau gue dragon, mana mungkin mother of dragon itu minum obat cacing? Ya mempan lah dragon gue. Lu dragon itu kan setan. Berarti lu ngaku setan. Oh sorry, dragon itu bukan cuma simbol setan. Lu keliru kalau mengatakan dragon itu binatang terkuat. Coba ya, kalau gue bikin satu surah dragon, bentar. Gue mau jawab. Laki-laki, yuk. Sebentar. Kalau gue bikin surah Al-Dragon, itu semua surah semut, laba-laba, gajah, kuda, onta, apa sapi betina, semua habis gue lalap, tau gak lu? Hah? Jangan main-main lu sama The Mother of Dragon. Kalau sudah gue bikin surah Dragon, lu ngaku ibunya naga. Gini, Naga one way. Kitab itu Gini ya. iblis. One way. Ibunya Bentar. iblis. Kenapa? Contoh ya, kalau kita kalau ibunya kejadian iblis, kenapa gue dijamin surga sama Tuhan Yesus? Gue tanya. Mana ayatnya? udah Bustopi. Yang dijamin masuk neraka itu, Oke. yang dijamin masuk neraka itu bukan orang Kristen. Gini. Aku kembali sedikit Bu Sofi ya. Jadi Gini, one way. Erben jadi moderator. One way, kamu jawab saja. Kamu tadi belum menjawab. Sebagai moderator, aku mendengarkan. Kamu tadi, gini. Kamu ketika ditanya, mengapa surat gajah namanya gajah? Kamu berkali-kali mengatakan, Abraham bersama pasukan gajah. Itu terus yang lu ulang-ulang. Apa hikmatnya? Itu loh yang ditanyakan. Mengapa namanya surat gajah? Itu yang ditanyakan Pak Erben, yang lu harus jawab. Itu gajahnya jenis apa? Model apa? Gajah macam-macam. Ada gajah bengkak, gajah duduk. Itu gajah apa? Coba lu jawab. Iya, karena menurut saya banyak banget ini. Contoh kan sapi betina, gini loh, gua tuh semut, diskusi sama Erben. gajah, kuda, laba-laba. Itu gajah jenis apa? Kenapa lu harus menamakan surat gajah? Gajah itu macam-macam. Ada gajah duduk, ada gajah bengkak, ada kaki gajah. Coba lu sebutin itu. Apa hikmatnya menamai surat itu surat gajah? Coba sebutin. Biar kita mendapatkan hidayah. Sampai itu lu jangan mendapatkan hidayah, nanti surga penuh kalau lu masuk hidayah Islam. Sudah. Homo, gue juga nggak mau satu surga sama lu. Siapa juga mau satu surga sama lu? Gini jawab, fokus, jawab. Bukannya gua nggak mau jawab, gua itu hanya bisa jawab, bilang aja. Iya buat jadwal, jangan bilang dulu nggak bisa jawab. Gua sama Sopiatul kapan? Ya. Masuk ke surga lu. Pen kok. Kalau yang nanya kok yang itu gajah jenis apa? Tunggu, kalau sapi betina itu kan sapi betina berwarna kuning. Sekarang lu jelasin tuh gajah sama Pak Erben itu gajah jenis apa? Gajah bengkak apa? Gajah duduk apa? Gajah mungkur apa? Gajah apa? Lu jelasin dulu. Enggak, bukan lu tuh moderator atau apa? Lu mah enggak disuruh moderator. Gue moderator di sini. Moderator kok sekaligus aneh lu. Aku mempertegas. Aku hanya mempertegas, memperjelas. Iya, karena Pak Erben tadi menanyakan itu gajah apa. Gue kan menanyakan gajahnya apa. Jawab dong. Gajahnya jenis kita apa? Diskusi masalah ini buat waktu. Gue kan bilang gitu. Ya, gue debat ya, gak malu. Ya udah, lu tahu nggak itu gajahnya jenis apa? Kita tanya dulu, tahu nggak gajahnya jenis apa? Jadi percuma kita atur waktu debat kalau lu juga nggak bakal tahu itu gajah jenis apa. Nggak tahu kan lu gajahnya jenis apa? Jenis apa? Iya, kita kan penasaran. Lu tahu nggak itu gajah jenis apa? Di surat Al-Fil itu gajah apa? Gajah apa itu? Nggak tahu kan lu? Ya percuma kita aturin debat lain waktu. Gini. Udah fokus teks pada pertanyaan Pak Erben. Kamu juga nggak bakal bisa jawab ini pertanyaan sampai kiamat. Itu pertanyaan lu mah. Oke. Jadi one way aku hanya bertanya aja ya bro, karena aku penasaran cukup banyak nama surat itu. Nggak bisa. Ada surat yang pakai nama-nama hewan gitu ya. Jadi aku cuma kalau ditanya kayak aku kan kenapa namanya contoh surat
Tesalonika karena memang ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Saya bisa jelaskan. Nah, Kenapa itu baru namanya? benar, logis. Apa masalah yang ada di Gajah itu Tesalonika gajah apa? gitu? Gajah mana? Gajah Afrika. Benar nggak, Pak Erben? Gajah kan Iya, banyak jadi jenis-jenisnya. gini, Gajah inti bentak, kaki gajah, gajah duduk. Yang mana iya. ini gajah yang mana Pentingnya ini gajah surat di ini? situ apa? Contoh pentingnya semut itu apa? Pentingnya kuda Nah, itu semut, apa? semutnya juga Pentingnya macam-macam. laba-laba itu Semut apa? Kok sampai merah, dibuat semut nama? rangrang, semut hitam. Semut itu juga macam-macam jenisnya. Iya. Aku karena penasaran aja Bro Wanmi, jadi aku bertanya. Tapi kalau penjelasan Bro udah seperti itu ya, apa boleh buat, saya sangat menghargai Bro. Oke, begini ya. Iya, Kenapa saya dinamakan surah-surah itu dari hewan ya? Saya jujur secara pasti saya tidak tahu kenapa demikian ya. Tetapi apa yang saya pelajari ya kan, kayak surat Al-Baqarah ya Mas Irvin ya. Dalam surah Al-Baqarah itu kebanyakan menceritakan tentang Bani Israel. Al-Baqarah atau sapi betina itu apa makna tersiratnya? Kenapa dinamakan sapi betina? Karena bangsa Israel itu condong kepada kebendaan, condong kepada materi, dan ini bisa kita lihat sekarang ini. Ya, untuk lebih jelasnya kenapa itu dinamakan surah Al-Baqarah, surah An-Naml. An-Naml itu semut ya Mas Erben ya. An-Naml itu semut. Lalu surah Al-Fil itu gajah ya kan. Kenapa dinamakan? Bahkan lalat pun ada ya kan. Kenapa dinamakan demikian? Lalat itu istilahnya bukan nama suratnya. Tetapi saya tidak tahu secara persis karena itu kan wahyu dari Tuhan. Kenapa dinamakan surat itu saya tidak tahu itu. Tetapi ketika saya membaca surah Al-Baqarah, di sana ada namanya menceritakan tentang Bani Israel dan sapi betina itu melambangkan kebendaan. Jadi isinya, hikmahnya itu apa? Bani Israel ini condong kepada kebendaan. Begitu loh Mas Erben ya. Lalu kenapa Nah, lu diem, lu mah, aduh, Sopi, lu mulut tuh gak mau diem, kenapa sih? Lu mensnya, diem aja, diem, gue lagi menjelaskan. Gue dengerin lu. Oh, jadi gini ya. Lalu kenapa dinamakan surah Al-Fil? Al-Fil itu ya, itu menceritakan tentang Abroha, seorang Nasrani yang ingin menghancurkan Ka'bah karena Abroha aja Abroha. Ngomong yang bener one way, Abroha. Ya Abroha itu. Coba nama lu kalau diganti bukannya one way. Mau nggak lu? Naga ini gimana menjinakkan naga ini gimana? Gua nggak tahu nih. Ya, lu diem aja Sopi, diem. Gua lagi menjelaskan, lu diem. Naga betina, lu kan mamanya dragon, lu kan Mom Dragon ya. Iya, abis gue caplok itu semua sapi betina, lebah, laba-laba, semut semua gue caplok, gue telen. Jadi gini ya, kenapa lu diem? Gue sama Erben, lu moderator yang baik dong, lu mah moderator iya, lu mau ikut? Gue baik moderator. Jadi apa gue dibayar kagak? Gini loh ya. Lalu kenapa dinamakan Abroha? Ini kan kisahnya begini loh. Ya maka itu ramai dijarah haji, ya kan? Haji tapi di apa namanya ditaruh berhala itu kan zaman jahiliyah, ya kan? Jadi lebih ramai Ka'bah ini dibanding gereja yang dibangun Abraha. Ya lalu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah ini supaya apa? Penduduk Arab ini berpingin semuanya ziarah ke tempat Abraha. Ngarang. Aku berhak menyetop kamu karena kamu berbohong. Oke, jadi gimana One Way? Oke. Nah, nama-nama tadi itu contoh ya. Contoh bentar. Iya, contoh kayak semut lah dulu. Tadi kan udah ada sapi betina. Sekarang semut. Kenapa kok nama suratnya itu semut? Semut itu apa sih? Semata-mata ya kayak semut itu kan istilahnya apa hewan yang saya tidak tahu ya. Sekali lagi kenapa Allah mewahyukan nama-nama hewan itu saya wallahu alam saya tidak tahu. Tetapi udah. Kalau kayak gitu dari tadi kalau Bro udah bilang nggak begitu tahu, kan ya udah berhenti ya, aku kan. Tahu, tetapi... Terus aku mau tanya ini dong Bro. Bagi orang muslim itu alkohol itu haram atau halal itu? Alkohol? Iya. Kalau buat pengobatan ya enggak halal, tapi untuk diminum ya jangan. Oh, untuk pengobatan kayak gimana itu?
Obat batuk misalnya, kalau kita lagi batuk. Mas Erben Minum misalnya kan digigit alkohol. Ini naga, contoh ya ya. kan gatal digigit Dan naga, ya kan pakai dan alkohol dari sembuh Mas Erben bentar. gitu. Dan dari Hah? buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi yang mengerti. Baca ayat sebelumnya dulu dong, An-Nahl ayat ke Iya, ini kan. 56. Kalau Ini dibaca surah apa sih? Surah Lebah ya, An-Nahl ya, one way. ya Nahal. Surah Lebah isinya anggur. Iya. Dan dari buah Ya kurma baca dan dulu anggur ayat sebelumnya. kamu membuat minuman. Oke, 66. Ya nggak apa-apa karena ada ku baca aja ini. 66. Dan sungguh pada hewan ternak itu terdapat, itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Surah hewan ternak. Kamu memberi minum dari apa yang ada dalam Kamu perutnya. memberi minum dari apa yang ada dalam perut berupa Susu susu keluar dari murni antara kotoran dan susu darah. keluar dari payudaranya sapi, dari teteknya sapi. Ini susu keluar dari perut. Yang keluar dari perut itu namanya pup. Tahu nggak lu? Letak Ya, susu Bu itu di Sofi, Bu mana? Sofi. Letak susu Tenang itu di dulu. mana? Benar. Susu keluar dari Apa di mana? perut. Tak ada susu letak sapi itu keluar di dari mana? perut. Di perut. Susu itu keluar dari kelenjar susu, one way. Letak kelenjar Pakai susu itu di dong mana? otak Letaknya itu di mana? lo. Letaknya itu di Susu punggung. semua keluar dari kelenjar susu, nggak mungkin dari perut. Yang keluar dari perut Ya itu pup. ampun, ini naga. Yang keluar dari perut itu namanya pup, one way. Masa ada susu keluar dari perut? Naga ini begini nih, ngomong nggak ini? Naga gua tanya sama lu. Nggak, susu itu. Bentar, Bu Sofi, bentar dulu, Sofi. Ini gimana? One way. Ayat 66 dengan ayat 67 ini beda. Ini berbicara tentang hewan dan ternak. Kenapa kenapa dan sungguh pada hewan ternak itu, pada hewan dan tumbuhan itu ada pelajaran, makanya Islam itu hanya bagi manusia yang berpikir. Pelajaran apa? Hanya lu naga diem dulu. Aduh, gua mah jadi konsen lu nanya. Keliru loh ini, masa susu keluar dari perut? Ini awal keliru loh ini pelajarannya. Letak susu baru itu antara kotoran dan darah ini kayak gimana ini? Antara kotoran dan darah. Di dalam perut itu tempat nyimpan kotoran nggak? Darah? Darah itu susu itu sebetulnya darah. Oh, susu itu darah? Ya iyalah, itu kan nutrisi semua susu itu. Ketawa lagi. Coba asi lu. Jangan. Di situ susu itu darah. Aduh, betul ya. Di antara kotoran dan darah. Ini aku mikir, lu yang kagak bisa baca. Bagaimana mungkin susu keluar dari perut? Yang keluar dari perut itu tahu nggak? Bukan susu. Gua naga, lu diam aja naga. Gua sama Erben, gua diskusi sama siapa sih? Gua sama Erben apa sama lu gitu. Jadi gini loh ya. Susu itu kan darah juga. Coba asi. Ya, didiemin merah enggak? Kamu baca dong, itu susu keluar dari perut, letaknya antara kotoran dan darah. Susu itu di mana? Kan darah itu bukan kan... susah ngomong sama naga ini. Gua harus banyak minum Paramek. Susu keluar dari kelenjar susu. Susunya istri lu di perut, gua tanya. Perutnya istri lu punya susu? Itu kan sapi, ngomongin sapi bukan manusia. Jadi kayak kucing gitu. Nah, itu kan ngomongin sapi bukan manusia. Tetap aja bukan perut, dari kelenjar susu sapi. Letaknya mana di punggung apa di mana? Susunya sapi ini keluar dan dari apa? perut. Ibu Sofi, Ibu Sofi, one salah bro. Lihat, menurut Dokter Margaret Mutiari Tartasugono, CIMI, dokter umum sekaligus konselor laktasi, ASI adalah salah satu cairan tubuh yang komponennya berbeda dari darah. Sehingga anggapan terkait apakah ASI itu darah hanya mitos belaka. Gimana sih bro? Lagi tuh kalau dibaca ya, masa lebah makan buah-buahan. Coba tanya lihat. One Way. Apabila terdapat darah di dalam ASI, maka biasanya disebabkan oleh kapiler darah yang pecah karena adanya trauma pada puting. Oke, ASI itu kendati demikian, ASI masih tetap aman dikonsumsi baik kok. ASI itu sumber makanan enggak? Tadi kau bilang itu susu itu darah. Bagi siapa dulu? Bagi bayi. Loh. Darah mengalirkan makanan enggak? Bukan. Kau lari kemana? Yang kau ini kan ayat Suruh dia jawab.
Suruh dia jawab itu lebah makan buah-buahan. Jawab tuh. Ini lihat Ada ini ayat yang antara lebah kotoran makan dan buah-buahan. darah. Ngawur Kau aja. bilang susu itu darah Buah-buahan sama di dengan Quran lu. darah. Itu mitos. Kamu kok Jelasin percaya itu lebah. mitos? Itu lebah. Susu itu di antara kotoran dan Aduh. darah. Yang Bukan makan buah itu darah. namanya Kalau kita kalong. Yang hubungkan makan buah itu susu namanya dengan kampret. darah, ASI One juga way, kalau one way, dihubungkan one way. menjadi Bagaimana di darah. Gitu Quran loh, kamu Ben. mengatakan bagaimana di Quran kamu lebah itu makannya buah. Yang makan buah itu kampret, tahu? Mana Lebah ayatnya? itu nggak makan Lebah buah. makan apa? Jadi Lebah One makan Way, buah mana ayat? kamu berbohong One Way. Oh, Lihat ini ya, pikir lebah Dr. makan Margaret buah-buahan. Di Mutiara antara Tirta di Sugondo, antara Simi, kotoran dan dokter darah. umum sekaligus konselor laktasi. ASI adalah salah satu cairan tubuh yang komponennya berbeda dari darah. Sehingga anggapan terkait apakah ASI itu darah hanyalah mitos. Kamu kok percaya mitos, One Way? Masa dialog berkelas kayak gini pakai mitos? Enggak, dia bilang itu lebah makannya bukan buah. Di Quran dia coba buka Pak Erben tadi. Lebah makannya buah-buahan. Itu di antara kotoran dan darah. Tahu nggak maksudnya di antara kotoran dan darah? Iya, salah lagi. Mana ada susu tanya di antara kotoran dan darah. Darah itu ada di dalam tubuh manusia kecuali di kuku dan di rambut. Apa? Iya, nggak ada. Gimana? Di rambut nggak ada darah sama di kuku. Kalau nggak ada darah gimana kuku rambut bisa mendapatkan nutrisi? Ya di akarnya, di ujung kuku. Ini mah pengetahuan manusia nih. Nabimu lihat sapi itu bergelantungan teteknya di perut. Jadi dia bilang ini susu dari perut. Keliru. Letak susu di hewan itu di perut apa di punggung? Gua tanya lu, Naga. Ini pengetahuan manusia, One Way. Kalau pengetahuan Allah nggak mungkin Allah ngomong begini. Sekarang gue tanya itu si lebah. Lebah. Sekarang gue tanya lebah yang ada di surat An-Nahl ini makanya buah dari mana? Itu lebah apa kampret? Gue tanya. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Lu mah ngarang-ngarang aja. Ayatnya mana? Ngarang. Itu lebah makan buah-buahan. Mana ayatnya? Pak kasih dia Pak. Lebah makan buah-buah Pak. Mana? Iya, mana ayatnya sini? Mana ayatnya? Mana? Bentar Bu Sofi. Kan nggak ada kan? Yang ayat berapa? Nggak ada. Ayat berapa? Cari di situ surah An-Nahl, lebah makan buah. Lebah dapat wahyu lagi. Lebah. Lihat aja di surah 16 dari 68. Coba cek kayak di situ. 16 sampai 68 dari surah 16 aja. Dimulainya dari 68 kalau nggak salah. Ayat berapa? Mulai ayat 68. 16 ya dari ayat 8. Dari ayat 8 ini kan dikasih wahyu tuh. Ya si lebah ini berarti nabi dong karena dia dikasih wahyu. Lebah nabi dikasih wahyu. Gini ya, gua mau jelasin apa namanya ada di antara kotoran dan darah ya. Ya, ini jangan dulu Pak, biar di situ. Aduh Pak Erben. Tadi yang tadi sebelumnya Pak Erben. Ayatnya ilmiah banget loh, tetap pelajaran loh bagi manusia berpikir loh. Nah, nih lihat nih, kita kan kuda keledai. Bagal itu hasil perkawinan silang antara kuda sama keledai. Bagal itu nggak diciptain. Kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi bagal itu kagak diciptain sama Allah. Bagal itu kawin silang antara kuda sama keledai, anaknya si bagal. Iya, gimana nih Allah bisa salah begini? Bagal dan keledai. Allah mau bisa salah begini bagaimana? Gue tanya, Allah mau kok bisa salah? Bagal diciptain, bagal itu kagak diciptain. Allah mau tuh menciptakan spesies sesuai dengan familianya masing-masing, tahu nggak? Tidak dilahirkan gitu. Bagal itu kagak diciptain. Bagal itu bukan dari familia bagal, ada familia bagal. Bagal itu kawin campur, tahu nggak sih lu? Kawin silang. Bagal itu kawin campur, kawin silang. Bagal itu kawin campur, kawin silang antara kuda sama keledai. Anaknya namanya bagal. Kayak lu tuh hasil perkawinan antara Homo erectus sama Homo sapien, anaknya lu. Ngerti nggak? Naga, bagal itu tidak dilahirkan, tidak diciptakan ya naga ya. Ada sendiri langsung ya naga ya. Nggak ada, bagal itu tidak diciptakan. Bagal itu hasil perkawinan silang. Nggak ada. Kamu nggak ngerti yang namanya kuasa power Tuhan. Ini one way. Kita juga bukan diciptakan, kita ini dilahirkan.
Bu Sofi, Bukan, itu betul. proses Bentar, proses one way. Nggak bisa, lu salah keliru. One Kamu way. nggak tahu yang namanya konsep Yahudi tentang Ini. penciptaan. Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini Gua one way. tanya. Lihat, one way, bentar. Bagal merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Karena hasil persilangan antar jenis, bagal tidak bisa menghasilkan keturunan. Bagal lebih mudah disilangkan daripada lawan pesilangnya, yaitu nagil, yang merupakan Bagal itu perkawinan silang. Bagaimana mungkin Allah mengatakan hal itu? Ini mah pengetahuannya si Muhammad, Tuan W. Ini masalah wahyu. Naga, gua tanya sama lu Naga, emang bagal itu datang jadi sendiri gitu? Oke. Sudah. Ini dari sini aja lu mestinya udah murtad dari sini kalau gue jadi lu. Gimana? Aneh. Ya iyalah, masa ngomong bagal diciptain? Bagal itu perkawinan silang kayak lu hasil peranakan campuran. Iya, tetap diciptakan kan melalui proses perkawinan. Lu Naga. Gak ada yang, aduh kamu tuh gak tahu namanya penciptaan. Kuasa kreatif Tuhan tuh ada 5, di bara, di asa, di bana, di yalat, di semak. Tahu nggak lu? Bukan, gua Naga. Enggak, lu gak ngerti penciptaan, gak ada penciptaan. Bagal lu perkawinan silang. Pelajaran biologi lu tidur ya dulu ya waktu SMA ya. Yang pelajaran biologi tidur tuh Allahmu nggak tahu kalau bagal itu hasil perkawinan silang, bukan hasil familia spesies. Ngerti gak lu? Itu namanya diciptakan nggak? Bagal itu diciptakan nggak proses Tuh perkawinan? Allahmu tuh nggak ngikutin pelajaran biologi. Sekarang lu jawab bagaimana lebah itu bisa dapat wahyu makan buah-buahan. Gua tanya buah-buahan apa yang dimakan lebah? Gua tanya, bagal itu enggak, lu jawab. Lebah makan buah itu buah apa? Gua tanya. Lebah makan buah apa? Mana lebah makan buah, mana ayatnya? Itu tadi surah 16 ayat 8. Mana? 16. Ayat berapa tadi itu Pak Eden? Coba Pak Eden bukain Pak. Screen. Tentang lebah itu 16. Surah Lu 16 aja, ayat lu 68 sampai 69. 68 sampai 69. Mana? Itu tentang lebah. 68 sampai 69, bukan 8. 68 sampai 69. Dan Tuhan mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Ilmiah banget ayatnya itu. 69. Bentar dulu, belum selesai. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah lebah dimudahkan. Makan buah ini lebah apa codot, Tuan W? Yang makan buah itu kampret dan codot. Ini lebah makan buah apa? Gua tanya. Hah? Oke. Buah apa? Lu diem nggak? Gue jelasin. Madu itu dari perut lebah atau dari air liur lebah? Ini madu keluar dari memang kalian itu bayangin semua dari perutnya keluar madu. Aduh ini masalah semua ini wahyu si hombing ini mah. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Lebah di pujaan itu buat berbagai macam buah-buahan. Makanlah buahan. Itu buat manusia. Lebah makan berbagai macam buah-buahan. Manusia. Aneh lu. Baca baik-baik teliti ayatnya ya. Baca teliti ayatnya. Keluarin madu dari perut. Lu masalah lu. Mampus lu salah. Enggak. Masa lebah disuruh rujaan sama Allah suruh makan berbagai macam buah-buahan. Yang macam makan buah-buahan itu namanya siapa yang mau jalan Tuhan kepada manusia lah. Aneh lu. Makanya baca Al-Quran itu bagi manusia yang berpikir, bukan buat naga. Baca pemikir lebah makan buah manusia dan gua tanya. Lebah menempuh jalan Tuhanmu. Hanya manusia dan tempuhlah madu. Emang dari perutnya manusia bisa keluar madu. Naga, lu belajar baca nggak dulu di sekolah? Lu mah belajar baca tidur lu. Orang belajar eja-ejaan baca tidur. Gue sih malu kalau jadi lu umat muslim ya pandai berbohong. Kalau gue emang nggak bakal jadi muslim. Kepada manusia itu, kepada manusia beriman. Lalu Allah anugerahkan itu kepada manusia beriman itu madu dari lebah. Bentar. One way. Ini makanlah dari semua. Makanlah maksudnya manusia ini. Buat manusia Mas RB. Loh, coba lihat kalimatnya dan ya. Ikutilah jalan Tuhanmu. Masa lebah mengikuti jalan Tuhanmu? Ini lihat ayat di atas 68. Dan Tuhanmu mengilhami lebah. Ya, dari perut manusia keluar madu.
Ambillah on. untuk dirimu. Ngomong si gede. Teori dilatasi, Supaya Sofi. kenapa Nggak beda pakai teori kenapa dilatasi. menciptakan Dengar. Pakai teori Iya, Big Dengar. Bang. One way. Itu ya One kalau way. ada Iya. gunung-gunung pelangi. Diam Baca naga, lu diam naga, lu. Bentar, Bu begini Sofi, aja lu bentar. kagak bisa. Bentar, Ah, Bu ini malah Sofi. udah ketat lo. Kalau gue mah bilang dibaptis celup Bentar, Bu Sofi. 10 kali kalau gue mah. Bentar, Bu Sofi. Salah sejarah, salah pengetahuan. Naga ini Bentar. Masa Allah nggak tahu bedanya lebam. aduh. Bu Sofi, bentar dulu Bu Sofi. Sakit kepala Ini gua. ya, bentar. Lawan si Kita naga ini pusing. analisa dikit-dikit ya, One Way. Dan Tuhanmu mengilhami lebah. Jelas ya? Ambillah untuk dirimu sendiri di antara gunung-gunung, rumah-rumah, dan di antara pepohonan dan apa yang mereka bangun. Maka makanlah dari semua buah-buahan dan ikutilah jalan-jalan Tuhanmu yang telah ditetapkan untukmu. Siapa ini? Ini. Ya gini ya, itu buat apa? Emang itu buat lebah? Ada itu buat lebah? Ya kan di atas ini lebah ini. Macodet. Iya, di atas emang itu buat lebah mengikuti jalan Tuhanmu. Tuh, emang lebah mengikuti itu untuk siapa? Kira-kira menurut Al-Quran itu penjelasannya umum loh. Nih lihat dulu di atas ini. Dan Tuhanmu mengilhami lebah. Jadi lebah itu dilihami oleh Tuhanmu. Jadi gini maksud ayat ini ya, ketika lebah itu membuat sarang. Oke. Ini tempat-tempat dari perut mereka. Bentar. Lah, mereka ini siapa ini? Ya gua mah mau ngomong dijelasin tanpa dipotong gua mau. Masalahnya bro, jelaskan gini. Dari perut mereka ini siapa ini? Dari perut mereka itu kan lebah. Oke. Dari perut itu lebah keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Kan di dalamnya ada obat bagi manusia. Kok bisa bermacam-macam? Lebah itu setahu saya warnanya nggak bermacam-macam. Kan nggak tahu lebah itu warna madu itu macam-macam. Oh iya, aku baru dengar. Aku cek dulu. Ya itu makanya Mas Erben harus banyak ini pengetahuannya. Madu itu macam-macam juga, ada madu hutan ya. Macam-macam loh, ada yang hitam, ada yang coklat gitu. Lebah dong, bukan. Madu juga macam-macam. Ya, madu yang buat kayak tawon itu kan menghasilkan madu. Ya lalu lebah bunga juga itu kan menghasilkan madu juga kan beda, itu macam-macam juga. Dari tawon juga kalau keluar madu loh. Gitu loh. Ada yang madu yang kecil yang ada ratunya, ya semuanya ada ratunya. Kan madu kembang itu yang menghisap bunga itu kecil-kecil, tawon kan lain agak gede. Kan menghasilkan madu juga. Al-Quran itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir, Mas Erben. Kenapa Allah mengilhamkan lebah itu ini dekat dengan manusia supaya bisa dimakan madunya karena madu mengandung obat. Jadi itu loh inti ayatnya. Tadi kan manusia yang berpikir bro bilang kan. Berarti madu itu berasal dari perut ya? Mana madu berasal dari perut? Ini dari perut. Olahnya di mana itu serbuk sari itu diolahnya di mana? Mana serbuk sari jadi lebah? Ya sebelum menjadi madu kan jadi serbuk sari dulu baru dihisap. Cari referensinya. Untuk mengolah madu ini ya di perut lah. Udahlah. Kayaknya udah habis lah waktunya. Habis waktunya. Udah. Jadi terima kasih One Way ya. Apa yang kamu tanyakan dan apa yang kau jawab itu sangat menghibur. Iya. Saya juga terima kasih yang sangat lucu, ada naga juga di sini. Ya, moyangnya naga. Oke. Jadi moderator jadi peserta bingung gua tuh ya. Nah, waktu penutupan nggak ada nih Ibu Naga ini. Ibu Naga mana nih? Penutupan ini. Udah beres ya. Udah nggak usah closing statement. Nggak usah closing statement. Nggak usah. Udah nggak usah closing statement. Pak Erben. Yo. Pak Erben mau ngajuin tantangan ke One Way ini. Berani nggak nih? Tantangan apa? Gue yakin lu sama gue sih bukan lu aja sih satu geng. Tantangan panjat pinang atau apa? Apa aja yang dia berani deh. Panjat janda aja yuk.
Aduh, panjat janda lagi. Bu Sofi gimana Bu Sofi? Bu Sofi gimana panjat janda katanya Bu Sofi? Ya, Bu Sofi bukan janda. Kenapa lu tanya Bu Sofi? Ah, Ya kalau panjat janda bini lu aja, cerain dulu. Nah, itu. Bisa lebah. Lu mau panjat Tahu anak lu kambing aja. Oke, kawinin demikian pakai- dulu. jelas lu kawinin penutupan pakai nggak ada lu. pakai. Ntar kita panjat. Demikianlah dulu diskusi saya dengan One Way. Ya. Kalian sudah mendengar, kalian pikirkan sendiri saja apa yang kutanya, apa yang dia jawab, apa yang dia tanya, apa yang ku jawab. Kalian tentukan pilihan kalian. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Oke, siapa yang mau diskusi silakan. Kita Oke, yang masuk. mau nantang gue siapa nih? Yang nantang gue siapa? Kagak ada. Bukan tuh siapa? Tadi tuh yang kayak Lalu ya, Herban, nggak Herban. ada itu cuma Herban. bercanda aja lah. pawang naga beludak. Onway, menurutmu yang naga itu benar-benar naga atau enggak sih? Saya masih penasaran terus. Apa? Menurut dia naga bener. Naga itu benar Kenapa? atau enggak sih? Oke. Kalau Lu nanya Bang One Way, itu. Bang One Way, aku boleh tanya nanti Bang. Yang itu loh, bacaan anak ina ilahu kata abang itu. Oke, Apa itu Pak tulisannya? Kafir, silakan Ayo. Pak Kafir. Enggak ah. Iya Bang. Yang Mana? gini aja gua Mana? tuh Anak ilahu kalau mana? mau bertanya sama gua ada moderatornya jadi akademisi aja tentukan aja. Jangan, gue yang moderatorin dah. Mana? Gue moderatorin. Saya kan Pak Kafir. Enggak. Aku mau tanya itu, dia pembacaannya gimana tadi? Anak ilahu. Mana ilahunya? Ada kasrohnya, ada itu. Alifnya juga. Aduh. Itu bacanya anal lahu, bukan anak ilahu. Mau membodohan kamu. sama itu dong. Mana Pak ya? Herban, mana Pak Herban? Iya. Aku di Herban, sini. tolong bukain surah 55 ayat 33 kan tadi dia kan mengutip ini nih ya. Tapi dia ada lupa Mana? satu di situ dikatakan jin dan manusia. Surah 55 ayat. Ya, 55 ayat 33. 33 ya. Kita di sini mau membuktikan apakah dia berbohong atau tidak ya. Surah 55 di sini dikatakan jin dan manusia tidak akan bisa menembus penjuru langit. Ternyata manusia itu kan bisa menembus penjuru langit. Manusia bisa menembus luang angkasa. Jadi ini salah ya. Ayat ini tidak sesuai dengan sains. Karena manusia bisa keluar angkasa. Tetapi di ayat ini dikatakan jin dan manusia tidak akan bisa menembus penjuru langit. Penjuru langit di sini maksudnya adalah keluar angkasa ya. Nah, terus dia buka lagi tentang bintang-bintang. Bintang-bintang Kecuali itu, dengan kekuatan dari Allah baca ayat-ayat. Aduh, makanya itu baca ayat yang diskusi sama kalian tuh. ke-30, Baca ayat-ayat 38 ya, kecuali atas ya. kekuasaan Baca ayat Allah. ke bawahnya. Baca Baca ayat ke bawahnya. Naga mana naga nih naga? Ya, baca ayat ke bawahnya. Ya. Baca ayat bawahnya dikatakan Ya, dan dulu, kamu penutupan tidak dulu, akan pernah bisa. dulu dong. Ya. Taruh, bentar. Sama surah ini nih. Ada closing statement. Pengen penutupan. Ya. Sama surah 67 ayat 5 Pak Erben. Dia tadi bilang kan yang melempar bintang-bintang ke setan itu adalah malaikat. Itu bukan malaikat, itu Allah sendiri. Surah 67 ayat 5. Ya. Surah 67 ayat 5 dikatakan sesungguhnya kami telah menghiasi langit-langit dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Kami di sini malaikat atau Allah yang bicara? Ya Allah, tetapi kan Surah 67 ayat 5. prinsipnya itu Allah mengutus malaikat untuk melemparkan itu apa Kami jin. di Makanya sini, jangan kami percaya di sini ramalan. malaikat Tidak atau Allah? ada yang bisa tembus Kami di informasi sini, langit. Udah kami di ya. sini Allah apa Saya malaikat pamit nih? dulu. Pusing Ya. saya tadi sama naga Ya. makan. Udah lu paramik. lu ke neraka aja sekarang ya. Lu ke neraka aja lu minum paramik yang banyak gitu ya. Nah, itu lu langsung campur sama. Udah ya Sama. semuanya ya. Salam. Udah, Makasih ya One Way ya, makasih ya One Way. Udah lu kesana aja. Udah. Orang Naga kaya nggak beres teman-teman. Dipotong. Dia kan naga-naga terus. Gue mau tanya naga itu benar-benar naga atau kagak? Itu harus dipatahkan dulu. Kangen Saya senang ya. naga. Padahal itu aka kan.
Kayak Triun Slayer, Aka, Kores Kris. Kan gitu. Aka itu kan nama alias. Kok goblok-goblok amat ya. Jadi jemput kasar. Aku dari tadi ketawa loh Pak Jason. Dari tadi yang itu sampai aku iya, sakit. nyebut lagi naga. Aduh, ini bahasa Indonesianya nggak lurus. Temennya bukannya bego, Jason. Bukannya bego, cuman pinteran binatang aja. Kalau gue nanyanya tentang semut, kenapa semut itu punya mulut, punya mata. Kalau punya mulut, punya mata, gue mau ngobrol. Tadinya gitu kalau saya. Mau diajak ngobrol. Kalau kesepian, tinggal ke sarang semut, ngobrol sama semut. Manusia itu kan punya logika kan Pak Jason? Punya logika kan? Semut juga punya logika. Karena gini. Ya, gini. Oke. Kita hentikan dulu live-nya ya. Ya, hentikan dulu lah. Kita ngobrol santai aja. Oke, terima kasih kawan-kawan yang di live YouTube. Demikianlah dulu untuk sesi kali ini. Saya sangat terhibur karena kita sudah berbicara banyak nama kitab, tetapi namanya lumayan sangat menghibur. Ada sapi betina, ada semut, ada gajah, ada kuda, ada laba-laba, ada gunung, dan lain sebagainya. Demikianlah dulu sesi malam hari ini. Tetap dukung Erben dan teman-teman Apologet FIC, CIA sama dengan WFM dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Amin. Amin.